Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 5 semua? Kumaha kabarna damang? Alhamdulillah tepang deui sareng Pak Aceng. Pastinya di pembelajaran bahasa Sunda. Hari ini dinten ayeuna urang bade belajar bahasa Sunda di kelas 5. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bahasa Sunda di kelas 5. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin. Ya. Sebelumnya, sate acana mangga teman-teman kelas 5 untuk menyiapkan buku paket bahasa Sunda. Oke, sudah siap semua? Silahkan duduk manis dan simak video ini dengan baik. Oke, teman-teman. Alhamdulillah kita lanjut lagi di materi bahasa Sunda yaitu tentang istilah. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang istilah yaitu Mikawanoh Aksara Sunda atau mengenal aksara Sunda. Nah, teman-teman kemarin sudah Bapak tugaskan untuk menulis bahasa aksara Sunda ya. Jadi aksara Sunda itu berbeda dengan aksara Latin biasa. Nah, ini aksaranya berbeda itu pada zaman dulu ya. Pada zaman dulu aksara di Sunda, tulisan-tulisan Sunda itu seperti yang teman-teman lihat di buku. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang kejadian ya. Atau ngalarapkeun aksara Sunda dina gambar menggunakan aksara Sunda dalam gambar. Nah, dilihat di halaman 50. Nah, di sini ada 3 poin atau 3 materi. Yang pertama yaitu kejadian leutik atau kejadian kecil, kejadian sedang, dan kejadian hebat. Ya. Di sini ditulisnya kejadian rongkah atau kejadian dahsyat. Nah, silakan teman-teman dilihat di halaman 50 sampai halaman 57. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu kejadian leutik. Nah, kejadian leutik yaitu bahwa kejadian dengan menggunakan aksara Sunda pada gambar-gambar di bawah ini. Jadi kejadian-kejadian yang standar atau yang biasa kita lihat atau mungkin kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu lihat di gambarnya itu Amin ragrag tina tangkal jambu, atau di situ di bahasa Indonesia mah Amin jatuh dari pohon jambu. Nah, tulisannya, aksara Sundanya teman-teman bisa lihat seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa mengikutinya. Oke, itu kejadian kecil. Nah, contoh kejadian kecil yang lain. Somad keur diajar bahasa Sunda. Somad sedang belajar bahasa Sunda. Nah, di situ kan ada ya. Tinggal teman-teman nanti disalin sudah Bapak buatkan aksara Sundanya, nanti teman-teman disalin di bukunya ya. Lalu yang ketiga, Mamah angkat ke pasar atau Mamah pergi ke pasar. Baik. Nah, itu contohnya Bapak di sini memberikan 3 contoh ya untuk teman-teman tulis di buku paketnya. Oke, teman-teman bisa dilihat di gambarnya. Yang berikutnya kejadian sedang. Nah, kejadian sedang yaitu kejadian yang biasa dilakukan tapi tidak terlalu sering juga ya, hanya sewaktu-waktu saja. Nah, contohnya yang pertama murid kelas 5 keur ulangan. Murid kelas 5 sedang ulangan. Nah, kan ulangan ini tidak setiap hari ya. Jadi misalnya 1 semester sekali. Nah, itu kejadian sedang. Oke, dan aksaranya, aksara Sundanya teman-teman bisa lihat dan juga nanti bisa lihat di gambarnya Bapak sudah buatkan aksara Sundanya. Nanti teman-teman tinggal disalin di bukunya. Yang berikutnya
Masyarakat kerja bakti membersihkan selokan. Nah, ini kan kejadian sedang ini tidak setiap hari dan jarang terjadi ya. Nah, di sini teman-teman bisa dituliskan juga aksara Sundanya dan Bapak sudah buatkan contohnya di gambar ini. Oke. Yang berikutnya yaitu kejadian rongkah. Nah, kejadian rongkah ini atau kejadian yang dahsyat, kejadian yang mungkin jarang terjadi ya, sewaktu-waktu bisa terjadi. Contohnya apa? Contohnya caah atau banjir bandang. Nah, banjir bandang ini kalau di bahasa Sunda namanya caah rongkah. Nah, teman-teman lihat aksaranya seperti itu ya. Nah, untuk berikutnya yaitu angin topan. Nah, angin topan itu angin yang besar ya, angin yang sangat besar yang bisa merubuhkan bangunan-bangunan ya. Angin puting beliung. Nah, itu ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di contohnya yang sudah Bapak tulis, nanti tinggal disalin aksara Sundanya. Nah, kejadian rongkah atau kejadian yang dahsyat berikutnya yaitu tanah longsor. Nah, tanah longsor Bapak sudah buatkan juga untuk tulisan Sundanya. Nah, itu kejadian-kejadian yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Ada kejadian biasa, kejadian letik, kejadian yang kecil, kejadian yang sedang, dan juga kejadian rongkah atau kejadian yang dahsyat. Nah, teman-teman disalin yang sudah Bapak contohkan saja. Yang belum, yang tidak Bapak contohkan seperti hujan angin dan ombak besar itu tidak perlu ditulis ya, tidak apa-apa. Oke, intinya di dalam materi ini teman-teman bisa mengenal seperti inilah tulisan di dalam bahasa Sunda ya. Jadi ini salah satu peninggalan sejarah Sunda yaitu tulisan-tulisan aksara Sunda. Nah, mungkin agak susah ya, tapi teman-teman tidak harus bisa, yang penting teman-teman ikutin contohnya dan mengenal seperti itulah aksara Sunda. Oke ya. Nah, mungkin untuk materi pada hari ini dicukupkan saja. Mikawano aksara Sunda. Teman-teman sudah mengenal aksara Sundanya dan juga teman-teman sudah mempraktikkan tulisan Sunda atau aksara Sunda dalam kejadian letik, kejadian sedang, dan kejadian rongkah atau kejadian yang dahsyat. Oke, teman-teman. Jadi tugasnya teman-teman hanya menulis, menyalin yang sudah Bapak contohkan di gambar dan juga disalin di buku paketnya ya. Dan intinya teman-teman sudah menonton video ini dengan baik dan sudah mengenal aksara dalam bahasa Sunda. Oke, terima kasih, cukup sekian dari Pak Aceng. Semangat belajarnya, semangat lagi pembelajaran bahasa Sundanya. Insya Allah kita diberikan kemudahan dalam belajar meskipun Bapak masih memberikan video. Yang penting teman-teman bisa belajar dengan baik. Oke, terima kasih, cukup sekian dari Pak Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.